Bab 6223 menemaninya, melindunginya. Di atas kota Yunxian, energi iblis akhirnya lenyap sepenuhnya, dan sinar matahari yang telah lama ditunggu-tunggu menembus awan, menyinari kota yang hancur itu. Namun sinar matahari tidak mampu menerangi kekacauan dan kehancuran di kota itu. Sebagian besar tembok kota telah runtuh, dan terdapat bekas hangus serta retakan yang tak berujung di mana-mana. Puing-puing menumpuk seperti gunung, dan jalan-jalan yang dulunya ramai kini menjadi reruntuhan. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat dan panas yang tajam, yang terasa menusuk dan tidak menyenangkan. Para kultivator di kota itu terhuyung-huyung keluar dari tempat persembunyian mereka, memandang reruntuhan di hadapan mereka. Mata mereka dipenuhi rasa lega karena selamat dari bencana dan kesedihan yang mendalam. Dalam pertempuran ini, kota Yunxian menderita kerugian besar. Banyak sekali kultivator yang gugur dalam pertempuran, banyak keluarga yang hancur, dan kota megah yang telah berdiri selama bertahun-tahun ini hampir rata dengan tanah. Longzhan berdiri di reruntuhan tembok kota. Berlumuran darah, luka-lukanya masih berdarah, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengobati lukanya. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa tubuhnya yang lelah untuk berdiri, dan dengan lantang memberi perintah. Seluruh anggota klan Naga Langit, patuhi perintahku. Segera mulai membersihkan medan perang, merawat yang terluka, dan mengumpulkan jenazah rekan-rekan kita yang gugur. Suaranya serak, namun memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Para prajurit Naga Langit yang selamat menuruti perintah tersebut dan, sambil menyeret tubuh mereka yang terluka, mulai membersihkan reruntuhan dan mencari korban selamat. Longzhan menoleh lagi untuk melihat para kultivator yang masih terguncang di kota itu, dan berkata dengan suara berat. Semuanya, naga iblis telah mundur, tetapi korban di kota ini sangat banyak. Saya meminta kalian untuk membantu merawat yang terluka dan membangun kembali kota Yunxian. Para biksu mengangguk setuju, menekan rasa takut dan kesedihan mereka, dan terjun ke dalam upaya penyelamatan dan pembersihan. Dalam sekejap, langit di atas kota Yunxian dipenuhi dengan ratapan, tangisan, dan teriakan, merangkai sebuah elegi tragis pasca perang. Longzhan menyaksikan semua itu dengan hati yang berat. Mereka memenangkan pertempuran ini, tetapi harga kemenangan ini terlalu mahal. Dia menoleh dan melihat ke arah rumah besar penguasa kota, secercah kekhawatiran terpancar di matanya. Devi, kamu harus melewatinya. Jauh di dalam rumah besar penguasa kota, di sebuah ruangan rahasia yang relatif masih utuh. David berbaring tenang di tempat tidur, wajahnya sepucak kertas, napasnya sangat lemah hingga hampir tak terdengar. Tubuhnya dibalut perban, dan darah terus merembes dari bawah perban, pemandangan yang mengejutkan. Luka-luka yang ditinggalkan oleh api iblis itu hangus hitam. Meskipun Yunxi telah menggunakan energi gaibnya untuk menghilangkan sebagian besar racun iblis, luka-luka itu masih mengerikan dan menakutkan, cukup dalam hingga memperlihatkan tulang. Chen Wanqing tetap berada di samping tempat tidur, menggenggam tangan David erat-erat, matanya memerah, dan air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Dia duduk di sana, tak bergerak, seolah-olah dia akan tetap seperti itu selamanya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, jari-jari David sedikit berkedut. Chen Wanqing tiba-tiba mendongak, matanya dipenuhi rasa terkejut. David. David. Dia memanggil dengan suara pelan, suaranya bergetar. Bulu mata David bergetar,
dan dia perlahan membuka matanya. Yang terlihat adalah wajah Chen Wanqing yang berlinang air mata, dan kekhawatiran serta kegembiraan yang mendalam di matanya. Wanqing, Suara David serak dan lemah, seolah-olah sedang dipaksa keluar dari tenggorokannya. kau sudah bangun. Akhirnya kau bangun. Chen Wanqing menangis bahagia, menggenggam tangannya erat-erat. Tahukah kau, aku hampir mengira kau tidak akan bangun. David menatapnya, memaksakan senyum lemah. Maaf telah membuatmu khawatir. Chen Wanqing menggelengkan kepalanya, menyeka air matanya, dan berkata dengan serius. Kamu harus berbaring diam dan tidak bergerak. Yunsi mengatakan cederamu terlalu parah dan kamu perlu istirahat setidaknya selama sebulan untuk memulihkan diri. David mengangguk sedikit, tetapi pandangannya tanpa sadar melayang keluar jendela menuju langit yang kosong. Saat menatap matanya, Chen Wanqing merasakan campuran emosi yang kompleks bergejolak di dalam dirinya. Dia terdiam sejenak, lalu akhirnya bertanya dengan lembut. David, siapakah wanita itu? Tubuh David sedikit kaku. Chen Wanqing melanjutkan. Wanita berbaju ungu itulah yang melukaimu dengan pedang api. Siapa dia bagimu? David terdiam lama, matanya berkilat dipenuhi rasa sakit, kerinduan, rasa bersalah, dan cinta yang mendalam. Dia berbicara perlahan, suaranya serak. Namanya Suyuki, dia pacarku. Jari-jari Chen Wanqing sedikit mengencang. Pacar perempuan. Tentu saja dia mengerti kata itu. Begitulah sebutannya di dunia sekuler, artinya wanita yang paling dicintainya. Dia? Chen Wanqing dengan hati-hati memilih kata-katanya. Mengapa dia menyakitimu? Dia sepertinya benar-benar tidak mengenalmu. David memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membukanya. Dia menderita amnesia. Suaranya dipenuhi kepedihan yang tak berujung. Kita berasal dari dunia fana bersama dan mengalami begitu banyak hal. Tapi kemudian, dia menghilang, dan aku mencarinya untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak pernah menyangka bahwa ketika kita bertemu lagi, dia telah dikendalikan dan ingatannya telah disegel. Dia terdiam, matanya dipenuhi kesedihan. Dia tidak mengingatku, dia tidak mengingat apapun di antara kita. Tapi aku tidak menyalahkannya, aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Aku kehilangan dia, aku gagal melindunginya. Chen Wanqing mendengarkan dengan tenang, perasaan yang sulit ia gambarkan muncul di dalam dirinya. Perasaan itu campur aduk, iri hati, dan sedikit kecemburuan yang dia sendiri enggan akui. Melihat kelembutan dan kepedihan di mata David ketika dia menyebut Suyuki, dan melihat sikapnya yang tak mengeluh bahkan ketika dia terluka parah, dia tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam. Dia mendambakan seseorang memperlakukannya seperti itu suatu hari nanti. Namun orang itu sudah memiliki orang lain di hatinya. Chen Wanqing menundukkan kepalanya, terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya lagi, memaksakan senyum di wajahnya. Dia pasti sangat bahagia. David menatapnya, secercah rasa bersalah terpancar di matanya. Wanqing, maafkan aku. Chen Wanqing menggelengkan kepalanya, memotong pembicaraannya. Kamu tidak perlu meminta maaf. Sangat wajar bagi seseorang sepertimu untuk memiliki beberapa teman perempuan dekat. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan lembut.
Aku hanya berharap kau bisa pulih dengan baik dan segera sembuh. Adapun Nona Su itu, aku percaya suatu hari nanti, dia akan mengingatmu. David menatapnya, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Wan King, terima kasih. Chen Wan King tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya duduk tenang di samping tempat tidur, menemaninya dan mengawasinya. Meskipun dia memiliki orang lain di hatinya, dia bersedia tetap berada di sisinya. Cukup sudah. Bab 6224 posisinya tak tergantikan. Sementara itu, di lokasi lain di rumah besar penguasa kota, Yunsi berdiri di halaman, dikelilingi energi gaib, dan sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Dia juga terluka dalam pertempuran dengan Ningzi. Meskipun tidak serius, dia tetap perlu memulihkan diri. Aku mendengar langkah kaki pelan di belakangku. Yunsi membuka matanya, menoleh, dan melihat Mingli perlahan berjalan ke arahnya. Aura Mingli juga sangat lemah, dan meskipun lukanya telah dibalut, masih terdapat bercak darah. Dia berhenti 3 langkah di depan Yunsi dan sedikit membungkuk. Putri Yunsi. Yunsi menatapnya, kilatan cahaya aneh terpancar dari matanya. Mingli benar kan? Orang yang duduk di sebelah David? Mingli mengangguk. Ya. Yunsi mengatewasnya dengan saksama. Alisnya sedikit mengerut. Mengapa kau memiliki aura gerbang reinkarnasi? Mingli terkejut, lalu menyadari. Putri, Anda memiliki penglihatan yang tajam. Memang benar, saya pernah menggunakan gerbang reinkarnasi sebelumnya. Secercah kejutan terpancar di mata Yunsi. Kau telah menggunakan gerbang reinkarnasi? Di mana gerbang itu sekarang? Mingli tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Putri, gerbang reinkarnasi memang pernah berada di tanganku sebelumnya, dan aku bahkan menggunakannya untuk mengendalikan beberapa kekuatan. Tapi kemudian, gerbang itu diambil oleh seorang pria kuat bernama Tuan Si. Yunsi sedikit mengerutkan kening. Tuan Si? Mingli mengangguk. Tuan Si adalah teman David. Kekuatannya tak terukur, dan latar belakangnya bahkan lebih misterius. Ketika dia mengambil gerbang reinkarnasi, dia mengatakan bahwa benda ini sangat penting dan tidak bisa digunakan sembarangan. Yunsi terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. Jadi begitu. Mingli menatapnya dan dengan ragu bertanya. Putri, jika saya boleh bertanya, mengapa Anda begitu khawatir tentang gerbang reinkarnasi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada klan hantu surga ke-15? Yunsi menatapnya dalam-dalam, terdiam sejenak, lalu perlahan berkata. Kau juga anggota klan hantu, jadi tidak apa-apa jika aku memberitahumu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Di surga ke-15, situasi klan hantu tidak menggembirakan. Ekspresi Mingli mengeras. Tolong bicara terus terang, Putri. Yunsi mendongak ke kejauhan, tatapan berat terpancar di matanya. Apakah kau tahu tentang Biro Samsara? Tentu saja aku tahu, itu adalah tempat di mana kami, para kultivator klan hantu, bereinkarnasi. Kata Mingli. Benar, itulah tempat para kultivator klan hantu kita bereinkarnasi. Dulu, klan hantu kita dibantai, dan banyak kultivator tercerai-berai. Tetapi banyak juga kultivator yang berhasil mencapai biro reinkarnasi hanya dengan secuil jiwa mereka. Selama bertahun-tahun, banyak kultivator hantu yang telah bereinkarnasi telah terlahir kembali. Namun, beberapa ratus tahun yang lalu, biro reinkarnasi tiba-tiba mengalami anomali,
dan jiwa-jiwa kultivator hantu yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalamnya, tidak dapat melarikan diri atau bereinkarnasi. Dia berhenti sejenak, suaranya rendah. Para kultivator yang terjebak itu adalah elit klan hantu, fondasi klan hantu kita. Jika kita tidak dapat menyelamatkan mereka, kelangsungan hidup klan hantu di alam surgawi akan semakin sulit. Pupil mata Ming Li menyempit, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Hal seperti itu memang benar. Yun Si mengangguk. Aku datang ke surga ke-14 kali ini untuk mencari gerbang reinkarnasi. Gerbang reinkarnasi adalah harta karun reinkarnasi tertinggi, dan memiliki asal yang sama dengan biro reinkarnasi. Hanya dengan menggunakan kekuatan gerbang reinkarnasi kita dapat memasuki kedalaman biro reinkarnasi dan menyelamatkan orang-orang kita yang terjebak. Dia menatap Ming Li dengan sedikit harapan di matanya. Kupikir menemukan gerbang reinkarnasi akan menyelesaikan masalah, tetapi aku tidak menyangka bahwa gerbang reinkarnasi telah diambil oleh Tuan Si itu. Ming Li terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat. Putri, jangan berkecil hati. Tuan Si dan David memiliki hubungan yang dekat. Selama David pulih, kita dapat memintanya untuk menghubungi Tuan Si dan melihat apakah kita dapat meminjam gerbang reinkarnasi. Kilatan cahaya muncul di mata Yun Si. Maksudmu, David bisa menghubungi Tuan Si itu? Ming Li mengangguk. Seharusnya mungkin. Tuan Si telah banyak membantu David, dan keduanya memiliki hubungan yang dekat. Selama David meminta, Tuan Si seharusnya memberikan bantuannya. Yun Si menarik napas dalam-dalam, secercah harapan menyala di matanya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu David pulih. Dia berhenti sejenak, menatap Ming Li, dan berkata pelan. Ming Li, terima kasih telah menceritakan semua ini kepadaku. Ming Li menggelengkan kepalanya. Putri, Anda terlalu baik. Saya juga anggota klan hantu. Bagaimana mungkin saya hanya berdiam diri ketika klan hantu surga ke-15 sedang dalam kesulitan? Jika saya bisa membantu, saya akan menjalankan tugas saya tanpa ragu-ragu. Yun Si menatapnya, secercah persetujuan terpancar di matanya. Meskipun kau berada di surga ke-14, kau masih peduli pada klan hantu. Itu jarang terjadi. Ming Li tersenyum getir. Aku hanyalah jiwa yang mengembara. Keinginan terbesarku adalah kembali ke klan hantu dan melakukan bagianku untuk klan. Yun Si mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Keduanya berdiri berdampingan di halaman, menatap langit yang jauh. Langit itu, yang dulunya diselimuti energi iblis, kini telah kembali cerah. Di dalam ruangan rahasia itu, David berbaring tenang, pandangannya masih tertuju pada pemandangan di luar jendela. Yuki, kamu ada di mana? Kapan kau akan mengingatku? Dia perlahan menutup matanya, kesadarannya secara bertahap tenggelam dalam kegelapan. Di cakrawala yang jauh, sesosok berwarna ungu berdiri diam di puncak gunung, menatap ke arah kota abadi awan. Suyuki memegang dadanya, di mana rasa sakit yang tumpul berdenyut, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Mengapa? Mengapa dia sangat kesakitan? Mengapa pikirannya dipenuhi dengan bayangan pria itu, berlumuran darah, namun masih menatapnya dengan mata penuh kelembutan? Dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah dia tidak akan pernah bisa melupakan mata itu. Aku tak bisa melupakan. Yuki. Aku tak bisa melupakan segala hal tentang dia. Air mata jatuh tanpa suara, menetes ke tanah dan berubah menjadi bintik-bintik berkilauan. Di kejauhan,
sosok Ningxi muncul dengan tenang, berdiri tidak jauh di belakangnya, matanya dipenuhi kebencian dan dendam. Melihat Suyuki menatap ke arah kota Yunxian, kebencian di hatinya hampir melahapnya. David, kamu tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Semoga jiwamu tercerai-berai dan rohmu tak pernah bereinkarnasi. Dan Suyuki, ini hanya bisa menjadi milikku. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kekerasan di hatinya, dan perlahan melangkah maju, senyum lembut kembali menghiasi wajahnya. Kakak senior, sudah waktunya pulang. Suyuki tidak menoleh, dia hanya mengangguk sedikit. Dia melirik sekali lagi ke arah kota Yunxian, lalu berbalik dan mengikuti Ningxi pergi. Namun sosok yang berlumuran darah itu, mata yang lembut itu, seruan. Yuki. Namun, seperti sebuah merek, hal itu terukir dalam-dalam di hatinya. Itu tidak akan pernah bisa dihapus. Kota Yunxian, kediaman penguasa kota. Saat malam semakin larut, cahaya bulan menyinari reruntuhan, memancarkan kilauan keperakan. Chen Wanqing tetap berada di samping tempat tidur David, memegang tangannya dan diam-diam menatap wajahnya yang sedang tidur. Dia bergumam pelan, suaranya begitu rendah sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. David, kau tahu apa? Aku juga sedikit menyukaimu. Tapi aku tahu bahwa dialah satu-satunya di hatimu. Tidak apa-apa, aku akan menunggu. Aku akan menunggu sampai kau sembuh, sampai dia kembali, sampai kau bisa sesekali menatapku. Air mata mengalir deras di wajahnya dan menetes ke punggung tangannya. Jari-jari David tampak sedikit berkedut. Namun pada akhirnya, dia tidak bangun, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Chen Wanqing. Di hadapan Suyuki, Chen Wanqing bukanlah apa-apa. Di antara semua wanita ini, Suyuki memegang tempat terpenting di hati David. Mengingat kembali kenangannya bersama Suyuki, David menyadari bahwa meskipun dia tidak pernah tidur dengan Suyuki dan wanita itu tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Namun, tidak ada wanita yang bisa menggantikan posisi Suyuki.